Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Fadlia. Saya berasal dari Universitas Islam 45 Bekasi, mahasiswa semester 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan akad-akad yang berada di perbankan syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu akad. Kata akad berasal dari bahasa al-aqdu. Dalam bentuk jamak disebut al-uqud, yang berarti ikatan atau tali simpel. Menurut ulama fikih, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh atau akibat hukum dalam objek. Perikatan dari sinilah kemudian akad diterjemahkan secara bahasa sebagai menghubungkan antara dua perkataan yang di dalamnya masuk juga pengertian janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat untuk orang yang berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. Syarat-syarat akad, yaitu yang pertama ada kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak, maka akad orang yang tidak cakap gila itu tidak sah. Yang kedua ada yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. Yang ketiga, akad itu diizinkan oleh syara dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan akid yang memiliki barang. Selanjutnya ada akad bukan jenis akad yang dilarang seperti jual beli mula masa. Selanjutnya ada ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya qabul. Rukun-rukun akad yaitu ada aqaid, yaitu orang yang berakad. Yang kedua ada ma'qud alaih, ialah benda-benda yang diakadkan seperti benda yang ada dalam transaksi jual beli. Yang ketiga ada mauqud al-aqad, yaitu tujuan dalam melakukan akad. Yang keempat ada sikot al-aqad, yang terdiri dari ijab dan qabul. Syarat pelaku akad, yang pertama itu harus balik, yang kedua berakal, yang ketiga bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Syarat barang yang akan diakadkan yaitu yang pertama ada bermanfaat, yang kedua jenis barangnya jelas, dan yang pasti barangnya itu halal. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk penghimpun dana di perbankan syariah. Yang pertama ada tabungan. Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah tabungan merupakan simpanan yang pada penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati. Namun tidak dapat ditarik dengan cek, biliet, giro atau alat lainnya yang sama dengan hal itu. Jenis akad di tabungan yang pertama ada wadiyah yad amanah, yang kedua ada wadiyah yad domanah, dan yang ketiga ada mudorobah mutlaqah. Rukun-rukun di akad wadiyah. Rukun akad wadiyah yaitu hanya ijab dan qabul. Syarat akad wadiyah yaitu yang pertama ada barang yang dititipkan harus dihormati mutoromah dalam pandangan Islam. Yang kedua ada barang yang dititipkan harus jelas dan bisa dipegang atau dikuasai. Maksudnya adalah barang yang dititipkan dapat diketahui identitasnya dan dapat dikuasai untuk dipelihara. Selanjutnya ada akad wadiyah yad amanah. Akad wadiyah yad amanah itu merupakan titipan murni, yakni pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipi tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipkan berhak meminta biaya penitipan. Sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh, baik nilai maupun fisik barang. Jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan, maka pihak yang menerima titipan dibebani tanggung jawab. Skema akad wadiyah yad amanah itu yang pertama, nasabah atau penitip itu menitipkan barang kepada bank sebagai penerima. Yang kedua, nasabah itu memberikan biaya penitipan kepada bank. Lalu nasabah mendapatkan kartu ATM untuk penarikan titipan yang ada di bank. Yang kedua ada akad wadiyah yad domanah. Akad wadiyah yad domanah itu merupakan titipan yang penerima titipannya diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapatkan keuntungan dari barang titipan tersebut. Dari keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan ini dapat diberikan sebagian kepada pihak yang menitipkan dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya. Nah, skema akad wadiyah yad domanah ini yang pertama ada nasabah atau penitip menitipkan dana di bank, dan yang kedua
penggunaan barang itu atau pengguna dana itu memanfaatkan dana yang ada di bank. Nah, yang ketiga itu pengelola dana atau pengguna dana itu bagi hasil kepada bank. Lalu bank itu memberi bonus kepada nasabah karena sudah menitipkan dananya untuk dikelola. Rukun-rukun yang selanjutnya yaitu rukun-rukun dalam akad mudharabah. Yang pertama ada modal, jenis usaha, keuntungan, dua pelaku transaksi, dan pelafalan transaksinya. Syarat akad mudharabah itu yang pertama ada penyedia dana dan pengelola, pernyataan ijab dan qabul, modal, keuntungan mudharabah, dan kegiatan urusan oleh pengelola. Akad mudharabah mutlaqah yaitu di mana shahibul mal memberikan kekuasaan penuh atau keleluasaan penuh kepada pengelola mudharib untuk mempergunakan dananya dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun, pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik kegiatan usaha yang normal dan sehat. Skema akad mudharabah mutlaqah yaitu yang pertama, penabung atau penitip itu menitipkan dananya ke bank. Yang kedua, bank itu memanfaatkan dananya itu ke pengusaha untuk dikelola. Setelah usaha yang dijalankan berhasil atau mendapat untung, pengusaha itu berbagi hasil kepada bank, dan bank juga mengasihkan hasilnya itu atau keuntungannya itu ke penabung atau ke penitip dana. Yang kedua ada giro. Giro menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 Bab 1 adalah simpanan bank ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan syarat pemindahan bukuan. Jenis-jenis akad giro yang pertama ada wadiyah amanah, wadiyah domanah. Rukun-rukun akad wadiyah itu hanya ijab dan qabul. Syarat akad wadiyah itu barang yang dititipkan harus dihormati, seperti yang tadi saya sebutkan. Barang yang dititipkan harus jelas dan bisa dipegang atau dikuasai. Nah, pengertian akad wadiyah amanah ini sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada bank syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiyah amanah, yaitu dana yang dititipkan murni nasabah kepada bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan media cek dan bilet giro. Nah, skema akad wadiyah amanah itu yang pertama, nasabah atau penitip menitipkan barangnya atau menitipkan dananya kepada bank. Lalu nasabah itu memberikan biaya tambahan atau biaya penitipan kepada bank. Lalu nasabah itu bisa menarikkan uangnya dengan kartu cek atau bilet giro, dan kartu itu bisa digunakan oleh suatu perusahaan. Yang kedua ada akad wadiyah domanah. Akad wadiyah domanah adalah sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada bank syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiyah domanah, yaitu dana titipan murni nasabah kepada bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan media cek dan bilet giro. Nasabah mendapatkan bonus dari bank karena uang yang dititipkan boleh diputar kepada orang ketiga. Nah, skema akad wadiyah domanah itu yang pertama ada nasabah menitipkan barang atau menitipkan uang kepada bank untuk dikelola bersama pihak ketiga. Lalu bank itu mengelola dana bersama pihak ketiga. Ketika usaha yang dijalankan berhasil atau mendapatkan keuntungan, pihak ketiga memberikan sedikit hasil atau keuntungan kepada bank, dan bank itu memberikan bonus kepada nasabah karena uang yang dititipkan boleh diputarkan untuk usaha.
Yang ketiga ada deposito. Deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Jenis akad deposito yaitu mudharabah. Rukun-rukun akad mudharabah itu ada modal, jenis usaha, keuntungan, dua pelaku transaksi, dan pelafalan transaksi. Syarat-syarat akad mudharabah itu di sini ada penyedia dana dan pengelola. Yang kedua ada pernyataan ijab dan qabul. Yang ketiga ada modal. Yang keempat ada keuntungan mudharabah. Yang kelima ada kegiatan urusan oleh pengelola. Nah, akad mudharabah di sini yaitu kerjasama antara dua belah pihak, yang satu memberikan modal, yang satu memberikan tenaga. Jika untung, keuntungannya dibagi dua, jika rugi, kerugiannya ditanggung pemodal. Nah, skema akad mudharabah ini, yang pertama ada deposan, menitipkan dana kepada bank sebagai mudharib atau pengelola. Yang kedua, bank itu memanfaatkan dana ke pengusaha, dan pengusaha itu melakukan usaha yang dananya tersebut itu didapat dari bank. Setelah usaha itu dijalankan dan mendapatkan keuntungan, pengusaha itu membagi keuntungannya kepada bank, dan bank juga membagikan keuntungannya kepada deposan. Nah, di deposito ini ada jangka waktu untuk menarik dana sesuai kesepakatan di awalnya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan akad-akad produk penyaluran dana di perbankan syariah. Yang pertama ada prinsip jual beli. Pengertian jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang lainnya yang berupa tukar menukar suatu barang dengan barang yang lainnya berdasarkan tata cara atau akad tertentu. Skema jual pembeli. Di skema jual beli ini sudah pasti ada pembeli dan penjual. Yang pertama, penjual itu menawarkan barang kepada pembeli, dan pembeli itu melakukan proses transaksi penjualan dan pembelian bersama penjual. Lalu setelah melakukan transaksi, kedua belah pihak melakukan pembayaran. Selanjutnya ada murabahah dalam jual beli. Murabahah merupakan suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Skema ini juga dapat menjadi akses pemodalan usaha melalui akad bai murabahah bil wadi lisi syiro dan bai murabahah bil amri lisi syiro. Nilai keuntungan yang didapat perbankan bergantung pada margin laba. Skema murabahah. Yang pertama, penjual dan pembeli itu melakukan negosiasi. Lalu setelah melakukan negosiasi, sepakat menggunakan akad bai, dan pembeli melakukan pembayaran kepada penjual. Lalu penjual membeli barang kepada supplier untuk dikirim kepada pembeli. Setelah penjual membeli barang kepada supplier, produsen supplier itu mengirimkan barang yang diinginkan kepada pembeli beserta dokumen-dokumennya. Yang selanjutnya ada salam dalam jual beli. Dalam jual beli salam, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh penjual dan pembeli di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal bank bertindak sebagai pembeli, bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah untuk menghindari resiko yang merugikan bank. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknisnya, kualitas, dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan ada cacat atau salah, maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Skema salam yang pertama ada pembeli dan penjual. Nah, pembeli dan penjual itu bersepakat menggunakan akad salam. Lalu, pembeli itu memesankan barang kepada penjual dan langsung dibayarkan uangnya saat itu juga. Setelah barangnya ada, penjual mengirimkan barang yang telah dipesan pembeli kepada pembelinya. Lalu, pembeli itu menerima barang dari penjual. Rukun jual beli salam yaitu ada pembeli, ada penjual, ada modal, ada barang, serah terima barang,
atau ijab kabul. Syarat-syarat jual beli salam adalah pihak yang berakad ada kerelaan di antara dua belah pihak dan tidak ingkar janji. Yang kedua, ada cakap dalam bertindak. Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang jual beli salam. Yang selanjutnya ada istisna dalam jual beli. Istisna adalah akad pemesanan suatu barang dari pihak satu atau pemesan ke pihak kedua atau produsen. Adapun dalam istisna, pemesan memiliki kriteria sendiri untuk dibuatkan barang tersebut oleh produsen. Singkat kata, produsen harus membuatkan barang pesanan sesuai dengan keinginan pemesan. Skema istisna yang pertama itu ada pembeli memesan barang kepada penjual atau kepada bank. Lalu, bank atau penjual memesankan barang yang telah dipesan oleh nasabah kepada produsen atau pembuat barang tersebut. Setelah barang tersebut jadi, produsen atau pembuat mengirimkan barang kepada nasabah. Lalu, nasabah melakukan angsuran atau akad harga pokok plus keuntungan yang disepakati di awal. Syarat-syarat akad istisna itu yang pertama ada kesepakatan kriteria barang disebutkan di awal. Yang kedua ada waktu penyerahan barang tidak ditentukan. Yang kedua ada prinsip bagi hasil mudharabah dan musyarakah. Mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah ini kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam ikatan kontrak. Bila kemudian nanti ada kerugian, maka itu ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari si kelalaian pengelola. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pihak pengelola, maka si pengelolalah yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Macam-macam dan manfaat mudharabah. Macam-macam mudharabah itu yang pertama ada mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi sumbangan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Atau dalam bank bisa juga diartikan sebagai perjanjian di mana bank menyediakan sebagian dari pembiayaan bagi usaha atau kegiatan tertentu dan sebagian lain disediakan oleh mitra usaha. Yang ketiga ada prinsip sewa atau upah ijarah atau IMBT. Ijarah dan ijarah muntahiyah bitamalik adalah transaksi sewa menyewa barang atau upah, mengubah atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah. Sedangkan IMBT adalah kombinasi antara akad ijarah sewa menyewa dengan murabahah jual beli. Rukun dan syarat ijarah yang pertama ada mujir dan mustajir, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Muajir itu adalah orang yang memberikan upah atau si pemberi dana. Yang kedua ada sigot ijab kabul. Yang ketiga ada ujroh. Yang keempat ada barang yang disewakan atau barang yang dikerjakan dalam upah mengupah disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut. Pertama, jelas barangnya, tidak boleh cacat atau rusak. Nah, rukun-rukun atau syarat dalam ijarah muntahiyah bitamalik yang pertama ada penyewa, pemilik barang, barang yang ingin disewakan, harga sewa, dan ijab dan kabul. Yang keempat yaitu ada prinsip pinjaman al-qard al-hasan. Al-qard al-hasan adalah suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang berdasarkan atau berasaskan pada hukum
Al-Qard Al-Hasan. Qard secara bahasa berasal dari kata al-qard. Harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari harta milik pihak yang memberi pinjaman. Jadi maksudnya itu harta yang dipinjamkan kepada seseorang itu bukan milik orang lain, melainkan milik diri sendiri. Rukun qard itu yang pertama ada 2 orang yang berakad, yang kedua ada barang atau objek yang dipinjamkan, yang ketiga ada sigot, ijab, dan qabul. Nah, skema qard al-hasan itu yang pertama antara bank syariah dan nasabah melakukan akad qard. Lalu yang kedua, bank syariah meminjamkan dananya kepada nasabah untuk dikelola melakukan usaha. Setelah usaha itu berjalan dan mendapatkan keuntungan, keuntungan tersebut 100% diberikan nasabah dan modal yang awal pertama dipinjam oleh nasabah dikembalikan kepada bank. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan akad-akad produk jasa di perbankan syariah. Yang pertama ada akad hawalah. Akad hawalah adalah akad pemindahan utang piutang dari suatu pihak kepada pihak yang lain. Syaratnya yang pertama ada kerelaan dari muhil, yang kedua adanya persetujuan dari pemberi hutang atau muhil yang haknya dialihkan kepada orang lain. Yang ketiga, adanya kesepakatan antara orang yang menanggung hutang dengan orang yang mengalihkan hutangnya. Jenis-jenis hawalah yaitu ada hawalah mutlaqah, yaitu pemindahan hutang kepada pihak ketiga. Yang kedua ada hawalah hak, yaitu pemindahan piutang kepada pihak piutang lainnya. Contoh produknya yaitu anjek piutang. Rukun hawalah yaitu yang pertama ada pihak yang berhutang atau muhil, yang kedua ada pihak yang berpiutang atau muhal, yang ketiga ada pihak yang berhutang dan berkewajiban membayar hutang kepada muhal alaih. Yang keempat ada hutang muhil kepada muhal atau muhalbih. Yang kelima hutang muhal alaih kepada muhil. Yang keenam ada ijab qabul atau sigot. Nah, skema akad hawalah itu yang pertama muhil melakukan akad dengan bank. Yang kedua, muhil mengirimkan barang kepada nasabah. Yang ketiga, muhil mengirimkan invoice kepada bank. Yang keempat, bank membayar utang nasabah ke muhil. Yang kelima, bank menagih utang kepada nasabah. Yang keenam, nasabah membayar utang kepada bank. Yang kedua ada rahan. Rahan adalah menahan salah satu harta milik pinjaman atas pinjaman yang diterimanya atau disebut dengan gadai. Syarat akad rahan yaitu barang yang digadaikan milik nasabah sendiri. Yang kedua ada jelas ukurannya, sifatnya, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai real pasar. Jenis-jenis rahan yang pertama ada rahan ikor atau rasmi, yaitu barang yang digadai hanya berpindah kepemilikannya namun masih bisa dikuasai atau digunakan oleh pemilik gadai. Yang kedua ada rahan hiyaji, yaitu barang yang digadaikan ikut dipindahkan kepemilikannya beserta hak kepemilikannya. Contoh produknya yaitu gadai. Selanjutnya ada rukun rahan. Rukun rahan yang pertama yaitu orang yang menggadaikan atau rahin. Yang kedua, barang yang digadaikan atau marhun. Yang ketiga, orang yang menerima gadai atau murtahin. Yang keempat itu hutang atau marhun bih. Yang kelima itu ijab, qabul atau sigot. Nah, skema akad rahan ini yang pertama antara pihak yang menggadaikan rahin atau penggadaian murtahin melakukan akad transaksi dengan akad rahan. Yang kedua, rahin menyerahkan barang kepada murtahin. Yang ketiga, murtahin memberikan utang sesuai taksiran barang kepada nasabah. Yang keempat, nasabah membayar utang untuk menebus barang. Yang kelima, murtahin mengembalikan barang. Yang ketiga ada akad wakalah. Akad wakalah adalah
pelimpahan kekuasaan dari satu pihak kepada pihak lainnya dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Syarat akad wakalah yang pertama ada orang yang memberi amanah harus orang yang mempunyai kekuasaan penuh terhadap urusan yang akan diamanatkan. Yang kedua, yang diberi wewenang harus udah balik dan berakal sehat. Yang ketiga, masalah yang akan dikuasai harus diketahui serta dipahami oleh orang yang diberi wewenang. Nah, jenis-jenis akad wakalah. Yang pertama ada wakalah al-mutlaqah, yaitu mewakilkan secara mutlak tanpa batasan waktu maupun urusan. Yang kedua ada wakalah al-muqayyadah, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu. Yang ketiga ada wakalah al-ammah, yaitu perwakilan yang lebih luas daripada al-muqayyadah tetapi lebih sederhana daripada al-mutlaqah. Contoh produk wakalah yaitu keriling, inkaso, transfer, L atau C. Rukun wakalah yang pertama itu ada orang yang memberi wewenang, muwakil. Yang kedua ada orang yang diberi wewenang atau wakil. Yang ketiga usaha yang diwajibkan atau muwakil fih. Yang keempat ada ijab dan qabul atau sigot. Skema akad wakalah yang pertama nasabah 2 meminta transfer kepada nasabah pertama. Lalu nasabah 1 memberikan amanat dan ujroh kepada bank yang ditujukan untuk nasabah kedua. Yang ketiga, bank memberikan uang yang telah diamanatkan oleh nasabah 1. Yang keempat ada kafalah. Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban dari pihak kedua atau yang ditanggung. Syarat-syaratnya, yang pertama ada jumlah utang yang ditanggung harus sudah resmi dan tetap. Yang kedua, jumlah yang ditanggung sudah diketahui. Yang ketiga, penanggung yang diisyaratkan harus orang yang ahli dalam penanggung uang dan harta. Jenis-jenis kafalah. Yang pertama ada kafalah bin nafs, yaitu memberikan jaminan atas diri si peminjam. Yang kedua ada kafalah bil mal, yaitu jaminan pembayaran atau pelunasan hutang. Yang ketiga ada kafalah al-munjaza, yaitu jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh kurun waktu dan untuk tujuan tertentu. Yang keempat ada kafalah bit al-taslim, yaitu penjaminan atas pengembalian atas barang sewa pada saat jangka waktu habis. Contoh produknya yaitu bank garansi. Rukun kafalah yang pertama ada orang yang berkewajiban menanggung yaitu kafil. 2. Orang yang berutang atau orang yang ditanggung kewajibannya atau asil. Yang ketiga orang yang menghutangkannya atau makful lahu. Yang keempat harta atau barang yang dijamin atau makful bih. Skema akad kafalah. Yang pertama, pemilik proyek melakukan akad dengan nasabah atau kontraktor. Yang kedua, nasabah melakukan akad dengan bank. Yang ketiga, nasabah mengirim barang kepada pemilik proyek. Yang keempat, nasabah melakukan pengerjaan proyek. Yang kelima, bank menjamin pelaksanaan proyek. Yang keenam, pemilik proyek menagih ke bank jika nasabah once prestasi. Yang ketujuh, bank membayar ke pemilik proyek jika nasabah once prestasi. Yang kedelapan, pemilik proyek memiliki hasil dari proyek tersebut. Yang kelima ada sorf. Sorf adalah transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Syaratnya, yang pertama, bukan untuk spekulasi atau untung-untungan. Yang kedua, ada kebutuhan untuk transaksi atau berjaga-jaga atau simpanan. Yang ketiga, jika transaksi dengan mata uang sejenis, nilainya harus sama dengan tunai. Yang keempat, jika berbeda jenis, maka dilakukan dengan kurs yang berlaku pada saat itu dan tunai. Contoh produknya itu jual beli falas. Nah, rukun sorf itu yang pertama ada penjual atau bai. Yang kedua ada pembeli mushtari. Yang ketiga ada mata uang yang diperjualbelikan atau sorf. Yang keempat ada nilai tukar. Yang kelima ada ijab dan qabul atau sigot. Nah,
Skema dari akad swap ini, yang pertama, nasabah dan bank melakukan akad swap. Yang kedua, nasabah memberikan valuta kepada bank untuk ditukar dengan valuta asing. Ketiga, bank memberikan valuta asing sesuai dengan kurs kepada nasabah. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan akad-akad di pasar modal syariah. Definisi pasar modal syariah yaitu adalah suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli saham untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal ialah suatu perusahaan yang membutuhkan modal dengan cara menjual efek-efek. Pembeli atau investor adalah pihak yang ingin membeli modal pada perusahaan yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan. Dari definisi di atas, maka pengertian pasar modal syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terbebas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir. Di pelaku pasar modal syariah, yang pertama itu ada emiten. Emiten merupakan perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Yang kedua ada investor. Investor merupakan pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang akan melakukan emisi. Yang ketiga ada perusahaan pengelola dana. Ada perusahaan yang beroperasi di pasar modal dengan mengelola modal yang berasal dari investor. Selanjutnya yaitu ada reksadana. Reksadana yaitu wadah yang menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, produk-produk di pasar modal syariah itu ada 3. Yang pertama ada saham syariah, yang kedua ada sukuk, yang ketiga ada reksadana. Yang pertama, saham syariah. Saham syariah adalah sebuah surat berharga yang mencerminkan suatu kepemilikan atau hak suatu perusahaan yang telah diterbitkan oleh emiten, di mana dalam kegiatan usaha dan cara pengelolaannya sesuai dengan prinsip syariah. Dalam saham syariah, akad yang digunakan adalah akad mudharabah dan musyarakah. Yang pertama, saham syariah dengan menggunakan akad musyarakah. Akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana, atau dengan cara menyertakan modal dalam bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha. Rukun-rukun dan syarat akad musyarakah. Yang pertama, rukunnya yaitu ada ijab qabul atau sigot, kesepakatan antara dua pihak yang bertransaksi. Yang kedua, ada dua pihak yang berakad, ada objek yang mau diakadkan, dan nisbah yaitu bagi hasil. Syaratnya yaitu tidak ada bentuk khusus kontrak atau berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau tertulis dan dicatat dalam tulisan dan disaksikan. Yang kedua, mitra harus berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Yang selanjutnya ada modal harus uang tunai, emas, perak, yang lainnya harus nilainya tuh yang sama. Dapat terdiri dari aset perdagangan, hak yang tidak terlihat, misalnya lisensi, hak paten, dan sebagainya. Nah, skema akad musyarakah itu yang pertama ada emiten menawarkan saham kepada investor. Yang kedua, investor membayar atau menyetorkan dananya untuk menanam saham. Yang ketiga, emiten menerbitkan saham kepada investor. Yang kedua ada saham syariah menggunakan akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana shahibul mal dan pengelola dana yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungannya dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati, dan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh kesalahan pengelola dana. Nah, skema akad mudharabah itu yang pertama,
investor menyetorkan dana kepada bursa efek untuk dikelola membeli saham. Yang kedua, bursa efek memperjualbelikan saham melalui emiten. Yang ketiga, emiten memberikan saham yang sudah dikelola atau dibeli kepada investor. Yang kedua yaitu ada produk sukuk. Sukuk adalah efek syariah yang berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Sukuk ini merupakan cerminan kepemilikan aset berwujud yang disewakan atau akan disewakan dan bukan berupa surat hutang. Akad yang digunakan dalam sukuk ini ada mudorobah, musyarakah, murobahah, salam, istisna, dan ijarah. Yang pertama ada sukuk menggunakan akad ijarah. Sukuk ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang atau jasa itu sendiri. Sukuk ijarah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah. Sukuk ijarah terdiri dari sukuk kepemilikan aset berwujud yang disewakan, sukuk kepemilikan manfaat, dan sukuk kepemilikan jasa. Syarat dan rukun-rukun ijarah. Yang pertama, rukunnya itu ada akid, orang yang berakad, sigot akad, ijab dan qabul, ujrah atau upah, lalu ada manfaat. Syarat ijarah yang pertama yaitu bagi kedua belah pihak harus balik dan berakal. Kedua belah pihak yang melakukan akad atau menyatakan suatu kerelaannya untuk melakukan ijarah tersebut. Yang selanjutnya ada manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara terang dan jelas. Yang selanjutnya ada objek ijarah dapat diserahkan dan digunakan secara langsung. Lalu yang selanjutnya objek ijarah haruslah sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Skema sukuk ijarah yaitu pengalihan manfaat objek ijarah. Yang kedua, investor menyerahkan kekuasaan kepada pemberi sewa untuk melakukan proyeknya. Selanjutnya, pemberi sewa menyewakan jasa tersebut kepada pihak ketiga. Yang keempat, pihak ketiga membayar sewa kepada emiten. Yang kelima, emiten mewakili investor itu membayarkan cicilan dan sisa fee ijarah kepada investor. Yang kedua ada sukuk menggunakan akad mudorobah. Sukuk mudorobah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudorobah, di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya menyediakan tenaga dan keahlian. Keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menjadi penyedia modal. Nah, penjelasan skemanya yaitu ada emiten membiayai kegiatan usaha. Yang kedua, setelah proyek dilaksanakan dan dijalankan dan mendapatkan keuntungan atau pendapatan, keuntungan tersebut didistribusikan kepada investor dan emiten. Setelah itu, pengembalian modal saat jatuh tempo dari emiten kepada investor karena telah dipinjamkannya dana untuk dikelola. Yang selanjutnya yaitu sukuk dengan menggunakan akad salam. Sukuk salam adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan dana atau modal dalam akad salam, sehingga barang yang akan disediakan melalui akad salam menjadi milik pemegang sukuk. Syarat sukuk salam yaitu uang hendaknya dibayar di tempat, pembayaran dilakukan terlebih dahulu. Yang kedua, barangnya menjadi hutang bagi si penjual karena barangnya dikasih setelah barang itu jadi, tetapi uangnya itu telah dibayarkan di awal akad. Yang ketiga, barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Artinya, jika waktunya tiba, barang tersebut harus sudah ada. Ukurannya harus jelas, baik takaran, timbangannya, atau bilangannya. Nah, rukun-rukun salam yang pertama itu ada orang-orang yang bersangkutan atau orang-orang yang berada di akad salam ini harus berakal dan balik. Yang kedua, barang yang harus dipesan harus jelas ciri-cirinya, waktu dan harganya.
Yang ketiga ada ijab dan qabul. Nah, penjelasan skema akad salam ini, yang pertama, antara pengelola dana dan emiten ini membuat nota kesepakatan. Yang kedua, pengelola dana menerbitkan sukuk kepada investor, lalu investor menyerahkan dana ke pengelola, lalu menyerahkan kekuasaan kepada pengelola dana. Yang ketiga, pengelola dana memberikan dana kepada emiten. Yang keempat, emiten memberikan komoditi atau barang kepada pemilik sukuk. Dan yang selanjutnya yaitu sukuk dengan akad musyarakah. Sukuk dengan akad musyarakah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak. Nah, skema sukuk dengan akad musyarakah yaitu, yang pertama, antara pengelola dana dan emiten atau mudharib melakukan kontrak sukuk. Yang kedua, pengelola dana membayar sukuk atau membiayai kegiatan sukuk, dan emiten itu tugasnya menerbitkan sukuk. Yang ketiga, investor menyerahkan segala kekuasaannya kepada pengelola dana. Yang keempat, emiten mengerjakan proyek dan pengelola dana mengatur dan mengawasi proyek tersebut. Yang kelima, setelah proyek selesai, pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah. Yang keenam, pengembalian modal saat jatuh tempo. Yang selanjutnya yaitu sukuk dengan akad istisna. Sukuk istisna adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna, di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Adapun harga atau waktu penyerahan dan spesifikasi proyek atau barangnya ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatannya. Nah, skema dari sukuk akad istisna ini, yang pertama, antara pengelola dana dan investor itu bersepakat menggunakan akad istisna. Yang kedua, antara pengelola dana itu memesan aset kepada kontraktor, dan pengelola dana itu membayarkan barang yang sudah dipesan kepada kontraktor. Yang ketiga, emiten memberi sewa lalu mencicil pembayarannya. Yang keempat, pengelola dana menyetorkan hasil sewaannya kepada investor. Selanjutnya, penyerahan dokumen atau aset dari investor ke emiten. Selanjutnya ada sukuk murabahah. Sukuk dengan akad murabahah ini adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan prinsip jual beli. Penerbit sertifikat sukuk adalah penjual komoditi, sedangkan investornya adalah pembeli komoditi tersebut. Penjelasan skema murabahah yaitu, yang pertama, antara pengelola dan emiten itu bersepakat menggunakan akad murabahah. Yang kedua, pengelola dana itu menerbitkan sukuk dan investor itu menyerahkan dana kepada pengelola dana. Lalu investor itu menyerahkan segala kekuasaannya itu kepada pengelola dana untuk dibelikan barang yang diinginkan. Setelah pengelola dana itu membelikan barang yang diinginkan oleh investor, lalu barang tersebut diserahkan kepada emiten beserta dengan dokumennya. Lalu emiten tersebut memberikan cicilan kepada investor. Yang ketiga yaitu ada reksadana syariah. Reksadana syariah didefinisikan sebagai reksadana bagaimana dimaksud dalam UU PM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Reksadana syariah umumnya merupakan salah satu pilihan bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas.
Nah, prinsip mudharabah di reksadana syariah ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu pemodal sebagai sahibul mal ikut menanggung resiko kerugian yang dialami manajer investasi sebagai amil atau wakil sahibul mal. Yang kedua, manajer investasi tidak menanggung resiko kerugian atas investasi jika kerugian tersebut bukan disebabkan karena kelalaian yang disengaja. Yang tiga, keuntungan dibagi antara pemodal dengan manajer investasi sesuai dengan proporsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang keempat, akad yang digunakan adalah wakalah atau mewakilkan pengelola modal. Nah, skema reksadana syariah itu yang pertama ada investor menyetorkan dananya kepada manajer investasi. Lalu manajer investasi itu melaporkan kegiatan yang ingin dijalankan ke Bapepam LKDSN MUI. Lalu badan pengawas tersebut mengawasi kegiatan yang dijalani oleh manajer investasi. Setelah mendapatkan izin, manajer investasi membeli surat berharga di pasar modal seperti saham, sukuk, dan lain-lainnya. Setelah membeli, emiten itu memperjualbelikan efek kepada investor. Setelah emiten itu memperjual efek tersebut dan mendapatkan keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan nisbah yang ditentukan. Nah, yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan akad-akad yang berada di asuransi syariah. Pengertian asuransi menurut fatwa DSN MUI yaitu asuransi syariah, takmin, takaful atau tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Salah satu upaya solusi yang bisa dilakukan adalah memiliki asuransi yang dikelola dengan prinsip-prinsip syariah. Asuransi dibutuhkan guna perlindungan terhadap harta dan nyawa serta finansial yang risikonya tidak dapat diprediksi. Produk-produk asuransi syariah yang pertama itu ada asuransi jiwa, yang di tabungan itu ada takaful dana hasanah, takaful dana jabatan, takaful haji, takaful dana siswa, dan takaful dana investasi. Dan yang di non tabungan ada takaful kesehatan individu, takaful kecelakaan diri individu, dan takaful al khairat individu. Prinsip-prinsip asuransi syariah yang pertama itu bertauhid, yang kedua itu adanya keadilan, yang ketiga tolong menolong, yang keempat kerjasama, yang kelima harus amanah, yang keenam itu kerelaan, yang ketujuh itu larangannya adanya riba, yang kedelapan larangan adanya maisir, dan yang kesembilan adanya larangan gharar. Nah, akad dalam asuransi syariah itu merupakan praktek tanggung-menanggung di antara sesama peserta. Ketika salah satu peserta mengalami resiko yang dipertanggungkan, maka akan mendapat klaim yang berasal dari para peserta itu sendiri. Secara umum, ketika peserta asuransi ikut dalam program perusahaan asuransi syariah, akan diberikan akad. Akad yang diberikan harus sesuai dengan syariah yang tidak mengandung gharar, penipuan, dan maisir, perjudian, riba, zulm, penganiayaan, riswah atau suap, barang haram, dan maksiat. Akad tersebut adalah yang pertama ada akad tabaru. Akad tabaru dalam asuransi syariah adalah akad antara peserta untuk menanggung risiko bersama dengan prinsip tolong-menolong dan saling melindungi. Tujuan dari kerjasama ini adalah bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menolong. Rukun dan syarat akad tabaru yang pertama ada wahib, pemberi hibah atau tabaru. Yang kedua ada al-mauhub lahu, yaitu penerima hibah atau tabaru. Yang ketiga ada sigot atau ijab dan qabul. Yang keempat ada mauhub, barang atau harta yang diberikan. Yang kedua ada akad wakalah bil ujrah.
Akad wakalah bil ujroh bertujuan untuk mengatur pemberian kekuasaan nasabah kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana mereka dengan imbalan berupa ujroh atau pembiayaan pengelolaan. Rukun akad wakalah bil ujroh yaitu yang pertama al-muwakil, yaitu orang yang mewakilkan. Yang kedua ada al-wakil, orang yang menerima perwakilan. Yang ketiga itu ada al-muwakil fi, objek yang diwakilkan. Yang keempat itu ada sigot. Yang selanjutnya yaitu akad mudharabah. Akad mudharabah adalah mengatur bagi hasil investasi kumpulan dana tabaru untuk peserta. Pembagian tersebut tidak boleh mengandung perjudian, riba, dan ketidakpastian. Pelaksanaannya juga harus transparan dan nasabah harus mengetahui detail hasil investasi yang dibagikannya. Nah, rukun akad mudharabah itu yaitu pemilik modal maupun pelaksanaan usaha. Yang kedua ada modal dan kerja atau objek mudharabah. Adanya ijab dan qabul atau persetujuan dari kedua belah pihak. Yang keempat ada nisbah keuntungan. Syaratnya itu yang pertama adanya pemilik modal dan pengelola dana sudah balik dan berakal sehat. Yang kedua adanya modal yang diserahkan dalam bentuk yang jelas bukan utang. Ada modal dapat berupa uang tunai atau aset lainnya. Yang keempat terjadi ijab dan qabul yang menunjukkan persetujuan kedua belah pihak antara yang menanam modal dengan yang mengelola. Yang kelima, nisbah yang dibuat oleh kedua belah pihak harus dengan pembagian yang adil dan jelas. Jika di kemudian hari ada perubahan nisbah, maka harus dengan persetujuan kedua belah pihak tersebut. Yang keenam, masing-masing pihak memenuhi persyaratan kecakapan wakalah. Yang selanjutnya yaitu ada akad mudharabah musyarakah. Akad mudharabah musyarakah adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana tabaru dan atau dana investasi peserta yang digabungkan dengan kekayaan perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil atau nisbah yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya. Yang selanjutnya itu ada akad musyarakah. Akad musyarakah dalam asuransi syariah ini dapat terjadi antara peserta sebagai pemilik modal finansial dengan perusahaan asuransi syariah sebagai pemilik modal non finansial dan bertanggung jawab dalam hal pengelolaan dana. Perjanjian kerjasama dengan prinsip musyarakah ini dapat terjadi antara lembaga atau perusahaan lain, baik lembaga keuangan maupun lembaga non-keuangan, dengan perusahaan asuransi ataupun atas perusahaan asuransi, di mana perusahaan tersebut saling menanggung resiko dan perusahaan asuransi memberikan manfaat asuransi berupa perlindungan. Rukun di akad ini yang pertama ada ijab dan qabul, yang kedua adanya dua pihak yang berakad, yang ketiga adanya objek, yang keempat itu nisbah atau bagi hasil. Skema asuransi syariah itu yang pertama, akad asuransi adalah kesepakatan antara peserta dan perusahaan asuransi dengan visi menolong anggota yang lain yang terkena musibah. Uang iuran peserta bakal disimpan dan digunakan untuk membayar klaim peserta yang membutuhkan. Peran perusahaan asuransi dalam sistem ini hanyalah sebagai pengelola uang kumpulan milik nasabah. Namun, perusahaan pengelolaan asuransi berhak mendapatkan biaya pengelolaan dan bonus jika terjadi untung dalam pengelolaan uangnya. Pihak yang mendapat keuntungan investasi maupun menanggung risiko yang timbul adalah seluruh peserta. Oleh sebab itulah asuransi yang sesuai dengan hukum Islam disebut dengan produk gotong royong. Asuransi yang sesuai dengan hukum Islam wajib menyetorkan dana tabaru, yaitu dana yang bakal digunakan untuk santunan kepada peserta lainnya yang terkena musibah. Apabila setelah masa pembayaran klaim asuransi cadangan teknik masih tersisa dana, maka peserta berhak mendapatkan bagian dari kelebihan dana tersebut. Jika ada peserta yang ingin keluar karena tidak sanggup membayar premi, dia tetap bakal mendapatkan premi yang telah ia bayarkan. Nah, perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional itu yang pertama, pengawasan
Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua, pembagian dana keuntungan. Yang ketiga, kerugian juga ditanggung peserta. Yang keempat, pengelolaannya dana. Yang kelima, pengelolaan risiko. Yang keenam, kepemilikan dana. Yang ketujuh, ketentuan klaim. Yang kedelapan, kewajiban berzakat. Yang kesembilan, dana itu hangus. Yang kesepuluh itu portofolio investasi. Batalnya asuransi. Asuransi batal apabila dalam perjanjian asuransi itu kita melakukan sebagai berikut. Yang pertama ada memuat keterangan yang keliru atau tidak benar, atau bila tertanggung tidak memberitahukan hal-hal yang diketahuinya, sehingga apabila hal itu disampaikan kepada penanggung akan berakibat tidak ditutupinya perjanjian asuransi tersebut. Yang kedua, memuat suatu kerugian yang sudah ada sebelum perjanjian asuransi ditandatangani. Yang ketiga, memuat ketentuan bahwa yang bertanggung dengan pemberitahuan melalui pengadilan pembebasan si penanggung dari segala kewajibannya yang akan datang. Yang keempat, terdapat suatu akalan cerdik, penipuan, atau kecurangan si tertanggung. Yang kelima, apabila objek pertanggungan menurut perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan dan atas sebuah kapal baik Indonesia ataupun kapal asing yang digunakan untuk mengangkut objek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan. Itulah hal-hal yang akan membuat batalnya asuransi. Cukup sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. See you next video.